Terima kasih Anda masih di Economy Changes. Kita sedang membahas bagaimana mendorong investasi supaya kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Pak Mahendra, menarik tadi Pak Mahendra menjelaskan mengenai gambaran bagaimana daerah itu bergegas untuk berlomba memperbaiki daerahnya. Kalau dari sisi bisnis, bidang mana sebetulnya yang paling agresif dan kemudian paling menarik sekarang dimasuki untuk investasi? Baik, saya rasa perlu disampaikan dalam kesempatan yang baik ini bahwa di waktu yang lalu fokus dari investor itu betul-betul ke sektor primer. Apakah itu pertambangan ataukah itu terkait dengan pertanian di sektor bahan baku. Tetapi kalau kita lihat perkembangan investasi 2 tahun terakhir, yang banyak menarik minat investor adalah pemrosesan. Jadi yang punya nilai tambah ya? Memiliki nilai tambah, menyerap tenaga kerja, utamanya adalah tenaga kerja ahli maupun semi ahli. Dan memang itu adalah keinginan kita sendiri untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Jadi sebenarnya sudah mulai sama, sinkron antara keinginan dari Indonesia dan juga investor dalam negeri maupun internasional. Jadi sudah makin sinkron lah apa yang kita capai selama ini. Pak Masfis, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mahendra, artinya mimpi kita untuk beralih dari resource based economy menjadi knowledge based economy itu sudah terjadi sekarang. Bagaimana Mas? Iya Mas, karena memang begini, sejak tahun pasca reformasi sebenarnya pembenahan yang dilakukan adalah menstimulus daya beli masyarakat. Jadi kalau misalnya World Economic Forum menempatkan peringkat Indonesia untuk market size-nya peringkat 15 dunia, itu ya wajar karena upaya untuk menciptakan kondisi market kita yang kondusif itu terus dilakukan. Nah, hanya saja memang tantangan kita adalah bagaimana menyeimbangkan dari sisi supply side. Itu kenapa pembangunan infrastruktur dan hilirisasi harus kita percepat dan kita perluas. Dan mau tidak mau Mas Tommy, karena apa? Karena kalau tidak, demand yang sangat tinggi di domestik tidak tercukupi oleh suplai dalam negeri, maka akan impor. Nah, bagaimana kita substitusi impor dan ekspor oriented ini harus kita jalankan secara paralel. Pak Mahendra, bagaimana pesan yang disampaikan oleh Mas Fis itu disampaikan kepada kementerian yang lain? Karena misalnya infrastruktur yang selama ini menjadi kendala kan bukan wilayahnya BKPM. Ya. Saya rasa kami melihatnya sebagai satu pekerjaan yang menyeluruh ya dari pemerintah, baik yang sekarang, yang akan selesai 1 minggu lagi, maupun yang akan datang. Saya rasa jelas 3 besar persoalan. Pertama adalah penyelesaian soal subsidi BBM. Kedua adalah perbaikan terhadap komitmen untuk pembangunan infrastruktur harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ketiga, yang saya lihat belakangan ini agak kurang terdengar adalah perbaikan terhadap iklim ketenagakerjaan, termasuk penyempurnaan kepada sistem pengupahan. Itu yang harus dilakukan ya Pak Mahendra ya? Itu 3 yang perlu kita lakukan, dan saya tidak mempersoalkan itu wilayah BKPM atau bukan, tapi ini wilayah Republik Indonesia lah. Dan pesan itu yang kita sampaikan Sudahlah, untuk diselesaikan. Nggak usah dilihat siapa kementeriannya, siapa lembaganya. Baik. Ya urusan Indonesia, ya urusan kita semua kan. Baik, Pak Noke, kalau kemudian menerjemahkan apa yang menjadi penjelasan Pak Mahendra ini, ada kesulitan tidak teman-teman pengusaha ketika berpindah kepada usaha yang lebih berorientasi pada nilai tambah? Di mana kendalanya kalau ada? SDM kah? SDM saya kira adalah masalah yang umum di Indonesia ya. Tetapi kalau dunia usaha hanya melihat peluang yang ada, kemudahan dalam melakukan itu, saya kira itu saja. Jadi mau dibawa kemana ya kita hanya akan melihat peluangnya bagaimana kita bisa melakukannya. Oleh karena itu yang selalu saya katakan adalah bahwa kita harus mengarahkan ekonomi itu dengan kebijakan publik ya. Jadi kadang-kadang kita masih mendengar himbauan untuk ini itu. Dalam zaman modern saya kira tidak bisa lagi. Lakukanlah kebijakan publik, lakukan dengan konsisten, dan juga tidak bisa ditawar. Berarti public governance harus jalan. Kalau kebijakan itu tidak konsisten, nah itu akan membingungkan. Jadi yang penting kebijakan itu ada, konsisten, ya dunia usaha akan bisa melihat peluang apa yang ada di situ. Sekarang ini dirasakan sebagai masalah konsistensi? Kadang-kadang kalau tidak konsisten itu kita kan tidak bisa memperhitungkan jangka panjang loh. Kalau begini, tahu-tahu sudah berubah lagi. Jadi konsistensi itu sangat penting. Menarik tadi disampaikan oleh Pak Mahendra.
mengenai persoalan kedua yang harus diselesaikan pemerintahan sekarang dan juga yang akan datang adalah persoalan BBM. Bagaimana sebetulnya investasi di bidang oil dan gas sekarang ini, setahu Pak Nokul? Saya kira setahu saya ini bukan ahli migas, tetapi tidak banyak investasi di bidang itu, tidak banyak eksplorasi yang berjalan. Karena juga di satu pihak cadangan itu makin menipis, cadangan yang ada itu makin lama makin sulit dicapai, itu dan pencapaian selain sulit juga makin jauh dari daratan ya. Jadi adanya di laut dalam. Teknologi yang diperlukan lebih canggih, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Berarti risikonya lebih tinggi. Oleh karena itu kalau ada risiko, untuk membuat orang tertarik ke bidang itu harus diberi pemanisnya apa. Jadi itu yang saya lihat sekarang ini pemanisnya kurang. Jadi orang kurang tertarik ke situ, risiko makin lama makin tinggi, sedangkan tidak ada pemanisnya, ya orang tunggu dulu. Mengenai persoalan yang ini Pak Mahendra, sudah sering kita diskusikan perlunya ada penyederhanaan perizinan untuk khususnya untuk eksplorasi baru. Apa sebetulnya pesan yang perlu menjadi perhatian kita, Pak Mahendra? Ya, memang apa yang kita lakukan dalam tata kelola perizinan maupun pengelolaan regulasi permigasan itu boleh dikatakan belum terjamah baik oleh reformasi yang menyeluruh. Jadi contohnya begini, katakanlah 20 tahun yang lalu ya, itu untuk penyelesaian satu perizinan mulai dari awal sampai kepada betul-betul beroperasi itu perlu 3 tahun. Nah 10 tahun yang lalu itu perlu 5 tahun. Sekarang perlu 8 tahun. Jadi memang apa yang kita miliki dalam regulatori ataupun perangkat hukum dan sistem pengelolaannya tidak berkembang semaju dari tingkat kesulitan teknologi maupun kompleksitas persoalan. Jadi ketinggalan terus dan kita tidak sempat betul-betul memperbaharui dan memutakhirkan sistem ini, dan ini harus cepat diperbaiki karena Indonesia sekarang bergerak menuju dari 800.000 barrel per hari untuk lifting minyak menuju ke tingkat yang permanen di 500 ribuan. Turun malah ya? Turun, dan itu fenomena yang... Sementara kebutuhannya naik terus ya Pak Mahendra? Saya anggap fenomena yang supaya kita jangan mimpi dan berandai-andai, hampir tidak terelakkan. Jadi sudahlah, kalau ada asumsi 900 ribu dan sebagainya, saya rasa itu di luar kemampuan siapapun. Jadi lebih baik kita realistis, tapi kita menukik ke persoalan dan selesaikan. Pak Mahendra, kalau kita berbicara perlunya daerah untuk menjadi satu atap, apakah tidak sebaiknya ke depan juga semua perizinan itu ditangani di BKPM sehingga kemudian koordinasinya betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita? Nah, saya terus terang di BKPM siap saja. Ya. Mulai dari apakah kita mau melanjutkan program penyederhanaan dan pemotongan waktu yang diperlukan, kami sudah siap. Untuk misalnya bergabung dalam program 100 hari Pak Jokowi dan Pak JK. Tapi kalau mau lebih dari itu menjadi suatu lembaga perizinan nasional, kami juga siap. Silahkan saja ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang baru, tapi mohon dengan kepemimpinan langsung dari Bapak Presiden atau Karena Bapak Wakil butuh Presiden. konsistensi seperti Iya, disampaikan kalau kan Pak nanti Mahendra, belok-belok lagi. Baik. Jadi harus ada itu. Nanti saya ingin tanya ke Mas Pis, bagaimana kemudian kita menata langkah ke depan ini? Sekali lagi sebagai orang yang banyak duduk di bangku universitas, kemudian melihat dari jauh juga apa yang terjadi, kita membutuhkan solusi-solusi atau tawaran solusi terhadap tantangan kita ke depan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.